Baik, perkenalkan nama saya Hizky Raingtung dengan NIM 230241112 dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi Forward and Backward Chaining beserta Method Searching. Baik, langsung ke pendahuluan. Dalam sistem kecerdasan buatan, khususnya pada sistem berbasis aturan atau rule-based system, penalaran inferensial adalah proses penting untuk memperoleh kesimpulan dari sejumlah fakta yang diketahui. Dua metode inferensi utama yang paling umum digunakan adalah forward chaining, penalaran maju, dan backward chaining, yaitu penalaran mundur. Keduanya bekerja dengan prinsip logika if-then, di mana sistem memanfaatkan sekumpulan aturan atau rules dan fakta atau facts untuk menarik kesimpulan baru atau memverifikasi suatu tujuan tertentu. Pengertian forward chaining. Forward chaining disebut juga sebagai penalaran maju, yaitu proses penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui untuk kemudian menuju kesimpulan baru. Secara sederhana, forward chaining dapat diibaratkan seperti seseorang yang menyusun logika langkah demi langkah, mulai dari hal yang sudah diketahui hingga sampai pada kesimpulan akhir. Alur kerja forward chaining. Yang pertama, mulai dari fakta yang diketahui. Kedua, cocokkan fakta dan bagian if dari aturan. Ketiga, jika cocok, eksekusi bagian then atau hasil. Keempat, tambahkan hasil ke dalam basis fakta. Kelima, ulangi proses hingga tujuan tercapai atau tidak ada aturan lain yang dapat diterapkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, cocok untuk sistem yang memiliki banyak data awal, prosesnya mudah diimplementasikan dalam komputer, dapat menghasilkan banyak kesimpulan secara otomatis dari satu set fakta. Kekurangannya, bisa memerlukan waktu yang lebih lama jika aturan sangat banyak. Tidak efisien bila tujuan spesifik sudah diketahui sejak awal atau karena semua aturan akan dicek. Selanjutnya, pengertian backward chaining. Berbeda dari forward chaining, backward chaining disebut juga sebagai penalaran mundur. Karena prosesnya dimulai dari tujuan atau goal yang ingin dibuktikan, kemudian sistem berusaha melacak ke belakang untuk mencari fakta-fakta yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Backward chaining bersifat goal-driven reasoning, yang dimana penalaran digerakkan oleh tujuan atau hipotesis yang ingin diuji. Selanjutnya, alur kerja backward chaining. Yang pertama, mulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Kedua, cari aturan yang memiliki kesimpulan sesuai dengan tujuan. Ketiga, periksa apakah premisnya terbukti. Jika belum, buat subbat tujuan baru. Keempat, ulangi proses hingga tujuan tercapai atau tidak ada aturan lain yang dapat diterapkan. Yang kelima, jika semua premis terbukti, tujuan dianggap benar. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, efisien jika hanya ingin membuktikan satu atau beberapa tujuan tertentu. Tidak perlu memproses semua fakta, yang dimana hanya fakta yang relevan untuk tujuan. Selanjutnya, sangat sesuai untuk sistem diagnosis, misalnya sistem pakar medis. Kekurangannya, sulit digunakan jika tujuan tidak jelas. Jika banyak sub-baik tujuan saling bergantung, proses pelacakan bisa menjadi rumit. Perbandingan forward dan backward chaining adalah sebagai berikut, seperti tertera pada tabel. Selanjutnya, metode-metode pencarian atau search methods. Yang pertama ada depth first search atau DFS, menelusuri cabang sampai habis sebelum kembali atau backtracks. Sederhana dan hemat memori pada banyak kasus, namun sering menemukan solusi jauh dari optimal dan dapat menghabiskan waktu pada ruang besar. Selanjutnya, breadth first search atau BFS, menelusuri semua node pada level 1, lalu level 2, dan seterusnya. BFS mudah dipahami dan menjamin menemukan solusi dengan jumlah langkah atau edges
paling sedikit pada graf tak berbobot. Untuk graf berbobot atau cos lebih dari satu, BFS tidak menjamin jarak biaya terkecil kecuali semua edge memiliki bobot sama. Selanjutnya, best first search atau greedy best first memakai fungsi heuristik edge kali n yang menilai seberapa dekat node n ke tujuan. Ia memilih node yang menurut heuristik paling menjanjikan, greedy cepat dan fokus, tetapi tidak selalu menemukan jalur biaya minimum atau bisa terjebak lokal optimum. Kecuali heuristiknya admissible dan dipakai bersama algoritma seperti A kali best first menyerupai heuristik manusia. Pilih yang kelihatan paling dekat pada tiap langkah. Selanjutnya, bagian studi kasus, di mana terdapat pengerjaan studi kasus. Berikut adalah gambaran graf berbasis teks atau daftar simpul dan undirected edge, jarak atau kilometer. Seperti pada tertera pada bagian berikut ini adalah beberapa distance atau jarak dan untuk studi kasusnya dimulai dari Jakarta atau start dari Jakarta, di mana goalnya untuk kasus pertama di Kediri dan kasus kedua di Surabaya. Berikut saya akan menjelaskan pada studi kasus pertama atau bagian A, dan untuk studi kasus kedua saya menerapkannya di laporan. Baik, untuk studi kasus A, start Jakarta, goal ke Kediri. Hasil Dijkstra, referensi jarak optimal. Perhitungan jarak terpendek atau Dijkstra memberi path optimal di mana Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Kediri. Jarak 1900 tambah 1500 dengan hasil 3400 km. Ini adalah jarak acuan untuk menilai apakah metode lain menemukan jarak terbaik. Baik, langsung saja. Untuk studi kasus A pada bagian depth first search seperti pada gambar berikut, dan untuk jalur yang ditemukan oleh DFS yaitu Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Yogyakarta, dan ke Kediri, di mana perhitungan jaraknya 800 tambah 500 tambah 1000 tambah 1500 yang menghasilkan 3800 km. Catatan, DFS menemukan solusi namun jaraknya lebih besar dari optimal yang dimana 3800 untuk hasilnya dan jarak optimalnya yang ditemukan adalah 3400. Kesimpulan DFS, depth first search atau DFS menghasilkan jalur Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, dan Kediri dengan total 3800 km. Metode ini gagal menemukan solusi optimal karena karakternya yang mengeksplorasi sedalam mungkin terlebih dahulu, sehingga melewatkan jalur langsung Jakarta-Yogyakarta yang lebih efisien. Selisih 400 km dari optimal menunjukkan kelemahan DFS dalam mempertimbangkan bobot X. Selanjutnya, pada breadth first search, seperti pada tampilan berikut ini pada gambar, yang dimana urutan eksplorasi BSS atau level order jaraknya adalah Jakarta ke Purwokerto, lalu ke Solo, Yogyakarta, lalu ke Semarang, Surabaya, lalu ke Bandung, lalu sampai di Kediri. Cara BFS menemukan goal, pada level penelusuran, Yogyakarta muncul langsung dari Jakarta karena edge Jakarta ke Yogyakarta ada, sehingga Kediri ditemukan melalui Yogyakarta pada level berikutnya. Jalur yang ditemukan oleh BFS yaitu Jakarta ke Yogyakarta lalu sampai ke Kediri. Perhitungan jarak 1900 tambah 1500 yang dimana mendapatkan hasil 3400 km sama dengan Dijkstra atau optimalnya. Kesimpulan BFS. Breadth first search atau BFS berhasil menemukan jalur optimal Jakarta ke Yogyakarta lalu ke Kediri dengan jarak 3400 km. Keberhasilan ini terjadi karena BFS mengeksplorasi semua tetangga di level pertama, termasuk edge langsung Jakarta ke Yogyakarta.
sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Namun perlu dicatat, BFS menemukan solusi optimal di kasus ini lebih karena kebetulan adanya edge langsung tersebut, bukan karena algoritma BFS dirancang untuk optimasi cost. Untuk selanjutnya, ada Gree Best First Search. Seperti pada tampilan berikut ini, Greedy Best First atau heuristik sama dengan jarak terpendek sisa ke Kediri. Heuristik H kali node sama dengan jarak terpendek node sampai ke Kediri. Contoh, H kali Jakarta sama dengan 3.400, H kali ke Yogyakarta sama dengan 1.500, H kali Solo sama dengan 2.500, H ke Purwokerto sama dengan 3.000. Urutan ekspansi, Greedy memilih node dengan H terkecil, Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Kediri. Jalur yang ditemukan, Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Kediri. Dengan perhitungan jaraknya 3.400 km. Kesimpulan Greedy Best First Search menunjukkan performa terbaik dengan menemukan jalur optimal yang sama, yaitu 3.400 km, namun dengan efisiensi tertinggi. Menggunakan heuristik jarak terpendek ke tujuan, algoritma ini langsung memilih Yogyakarta yang dimana H kali 1.500 km dari Jakarta, lalu Kediri H sama dengan 0 pada langkah berikutnya. Hanya membutuhkan 2 langkah untuk mencapai goal. Jauh lebih fokus dibanding BFS yang harus mengeksplorasi semua node di setiap level. Kesimpulan, forward chaining atau data-driven memulai dari fakta menuju kesimpulan. Cocok untuk sistem dengan banyak data awal seperti monitoring dan prediksi. Backward chaining atau goal-driven memulai dari tujuan menuju fakta pendukung, efisien untuk diagnosis dan pembuktian hipotesis spesifik. Keduanya saling melengkapi tergantung apakah data tersedia melimpah atau tujuan sudah jelas sejak awal. Hasil studi kasus pencarian jalur, kasus A, Jakarta ke Kediri dengan optimalnya 3.400 km, yang dimana hasil dari DFS 3.800 km gagal optimal terjebak eksplorasi mendalam. BFS dengan 3.400 km optimal menemukan OIDS langsung Jakarta ke Yogyakarta. Greedy 3.400 km optimal dan paling efisien yang dimana dengan 2 langkah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.